Hai semua, perkenalkan nama saya Ruhulil Maknun, NIM 16, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan rekan saya, halo, saya Ines Alsafirariawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 2 dengan NIM 11. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengatasi anak yang memiliki masalah kognitif. Pada anak-anak, gangguan kognitif adalah keterbatasan fungsi mental, baik dalam berpikir maupun berkomunikasi. Gangguan ini akan mempengaruhi keterampilan anak dalam mengatasi dirinya sendiri. Selain itu, keterampilan dalam bersosialisasi juga akan terpengaruh. Akibatnya, gangguan ini akan berdampak besar bagi kemampuan anak dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Biasanya, anak yang mengalami gangguan tersebut akan memiliki daya ingat yang rendah. Dia juga akan sulit untuk memahami banyak hal. Dampaknya, dia juga akan kesulitan dalam belajar. Berikut adalah beberapa cara stimulasi pada anak yang memiliki masalah kognitif. Membaca buku menurut Mercer yang dikutip dari Jurnal Pendidikan Khusus berjudul Studi Perbandingan Pembelajaran Membaca Permulaan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di SDN Inklusi, yaitu membagi perkembangan membaca ke dalam 5 tahap, yaitu perkembangan kesiapan membaca, tahap membaca permulaan, tahap perkembangan keterampilan atau membaca cepat, tahap perluasan kemampuan membaca tahap, dan tahap penghalusan keterampilan membaca. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda pada umumnya karena memiliki hambatan belajar yang diakibatkan oleh adanya hambatan perkembangan persepsi, hambatan perkembangan fisik, hambatan perkembangan perilaku, dan hambatan perkembangan intelijensi kecerdasan. Baik, berikutnya adalah peningkatan kognitif pada anak autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan keterbatasan tersebut, anak seringkali mengalami gangguan bahasa. Gangguan itu dapat berupa gangguan dalam struktur susunan kata. Menurut Dittmer, permasalahan kognitif anak autis pada usia dini yaitu kesulitan dalam menerima materi pembelajaran yang disebabkan kurangnya pemahaman anak dalam menerima informasi pembelajaran. Anak dengan gangguan autisme mengalami kesulitan dalam memproses dan menyimpan informasi non-visual. Namun, perlu digarisbawahi bahwa anak autisme yang memiliki gangguan kognitif, mereka masih mempunyai ingatan yang cukup baik loh. Hanya saja kurang memiliki fantasi atau imajinasi sehingga memiliki sifat ketidakketertarikan yang kompleks, baik kepada orang, karakter, binatang, ataupun peran orang dewasa. Sehingga metode bercerita merupakan metode yang cukup efektif karena dalam bercerita kita tidak hanya menceritakan kejadiannya saja, akan tetapi kita harus berekspresif untuk menimbulkan imajinasi serta hayalan seakan-akan kita berada dalam cerita tersebut. Dalam bercerita dapat dilakukan dengan metode 2 arah, sehingga mereka juga akan mulai berimajinasi serta menyelami cerita yang disampaikan. Menurut Hajar Pamadi dan Evan Sukarni, kolase mengandung unsur 2 dimensi yang datar yang menggambarkan suatu bentuk benda yang diwakili oleh bahan yang bermacam-macam sebagai ganti dari baris, warna, dan bidang yang lainnya. Garis, warna, dan bidang lainnya dalam unsur seni rupa lukisan kedudukannya diganti dengan bahan-bahan atau material lainnya sebagai unsur kolase. Kolase yang kami kenalkan pada anak berkebutuhan khusus ini adalah menempel bagian-bagian yang ada pada sekitar muka dan kepala, seperti mata, alis, mulut, hidung, dan telinga. Kami menyediakan potongan-potongan kertas bergambar mata, hidung, dan mulut dengan bentuk yang berbeda, sehingga anak tersebut bisa menempelkan bentuk mata, hidung, dan mulut sesuai dengan yang dia mau. Manfaat dari kolase ini bisa membantu perkembangan motorik anak berkebutuhan khusus untuk mengenal bagian-bagian yang ada pada muka. Setelah itu, dengan menempel, anak tersebut akan menggunakan feeling dan cara berpikirnya untuk meletakkan dan menempel bagian-bagian tersebut pada tempatnya masing-masing. Tak hanya itu, permainan ini juga melatih konsentrasi pada anak berkebutuhan khusus. Permainan ini membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi bagi anak berkebutuhan khusus, terutama saat memasang lem dan menempelkan gambar. Sehingga, lambat laun kemampuan konsentrasinya akan semakin terasa. Selain konsentrasi, dibutuhkan pula koordinasi pergerakan tangan dan mata.
Koordinasi ini sangat baik untuk merangsang pertumbuhan otak dan peningkatan kognitif pada anak berkebutuhan khusus. Cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai stimulasi pada anak yang memiliki masalah kognitif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.